Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukah Anda setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib.
di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung. Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita. Dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns.
pujian ini saudara. For the Lord God Almighty reigns. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ya Bapak, terima kasih ya Abah buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2022 Tuhan. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar Tuhan kami mengakhiri tahun ini juga dengan Tuhan. Karena kami telah memulai tahun ini dengan Tuhan. Mari Tuhan, biar di hari-hari ini Tuhan kami boleh terus ngalamin Tuhan. Kami boleh terus diperdalam sama Tuhan. Di akhir tahun ini kami gak mau jadi lemah Tuhan. Kami justru makin kuat. Kami makin kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Abah. Thank you Lord. Kami juga berdoa Tuhan di hari ini Tuhan. Untuk pemimpin kami, gembala sidang kami Tuhan. Pastor Niko Tuhan, Ibu Hermin Tuhan. Dan beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada pengurapan terus Tuhan yang mengalir Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan Pastor Niko melangkah Tuhan, melayani Tuhan. Ada tanda heran ajaib menyertai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Abah. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Buat Father of House Growth Center Tuhan. Yang bersama di pagi ini Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan. Pastor Andy Tuhan, Pastor Lia Tuhan. Ikaraba Sheke namanya Raba ya Raba. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Ada kekuatan lebih lagi Tuhan. Ada tudungnya Tuhan. Untuk Pastor Andy dan seluruh keluarganya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Ada pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan untuk hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk menguatkan setiap kami. Untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang jadi maunya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terus Tuhan Kau bawa Pastor Andy Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pastoral yang ada Tuhan. Untuk Pastor Monty Tuhan, Pastor Doni, Pastor Timmy Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati untuk boleh Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan membawa Tuhan setiap jemaatnya Tuhan untuk menuntaskan amanat agungnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan untuk Pastor Julius, Pastor Esther juga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kalau gereja ini boleh diperluas. Kami tahu Tuhan tantangannya gak mudah. Untuk itu Tuhan kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada perlindungannya Tuhan. Ada kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pengurapan yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ikaraba kaya nama ya Raba ya Raba. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan. Growth Center Jakarta, Growth Center Manado, Growth Center Bekasi. Kami percaya Tuhan di hari-hari ini Tuhan gereja-Mu boleh jadi Tuhan tempat pemulihan, tempat penyembuhan, tempat kemenangan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Ikaraba Sheke nama ya Raba ya Raba. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan, meskipun Tuhan kami banyak mendengar berita ketakutan, kekhawatiran untuk tahun depan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menuntun bangsa kami, Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati setiap pemimpin pemerintah yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami percaya Tuhan ada hatinya Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan atas bangsa kami. Kami akan lihat Tuhan Indonesia dituai, Indonesia dituai di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Wow. Shalom Growth Center Bekasi. Bolehkah saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara? Shalom Growth Center Bekasi. Haleluya. Biar kita siap memuji Tuhan. Boleh kasih senyuman ke kiri, kanan, depan, belakang. Karena kita siap memuji Tuhan. Bolehkah kita sambil tepuk tangan di atas kepala kita? Haleluya. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang tetap, Raja damai.
suara sama-sama katakan. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Oh, telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Bolehkah sama-sama kita sambil mengangkat tangan kita? Sang Juru Selamat, oh, yes Lord, Sang Juru Selamat yang memerintah. Siap-siap lompat, gerosakan. 1, 2, 3, go. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Oh God, yeah, Raja damai. Sambil tepuk tangan lebih lagi, penasehat ajaib. Wow, yes Lord, Raja damai. Lebih lagi, penasehat ajaib, Bapa yang kekal. Lebih lagi, lompat, Roset Kakaman. Raja, yeah, penasehat. Raja damai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat sukacita di tengah-tengah kita hari ini, amin saudara. Biar seluruh bumi ini boleh memuji menyembah nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Yang percaya boleh sama-sama suarakan, go on say. We're gonna sing praises to you Lord. Come on church, tepuk tangannya semua. Mari sama-sama nyanyikan dari mulai dan penuh.
'cause He's still Lord. Come on, shout. Mari kita menyanyi buat Tuhan kita, amin. Wow, come on church, you know this song church. Mari sama menari, mari mulai gerakkan tanganmu, mulai gerakkan kakimu. Kita bersuka cita hari ini, amin. Come on, let's dance. Sebab di dalam-Mu Tuhan, kami rasakan the joy of the Lord. Come on, let's sing. Joy, joy to the world. Woo, woo. Come on, now joy, joy to the world. Bisa lebih lagi saudara, katakan. Joy, joy to the world. Mari dengan imanmu katakan joy to the world. Joy, joy to the world. Sekarang sambil angkat tangannya. Joy, joy to the world. Kawan lebih kompak Growth Center Bekasi. Joy, joy to the world. Let's go, let's go. Woo. Joy, joy to the world. Sekali lagi ya. Joy, joy to the world. Now with your side, come on sing. Joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Jesus is King, the Lord has come. Joy, joy to the world. Joy, joy, joy to the world. Joy, joy to the world. Jesus is King, the Lord has come. Come on. The Lord has come. Let earth receive her King. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And heaven and heaven and nature. Come on, sing and heaven. And heaven and heaven and nature. Sekali lagi. Heaven and heaven and nature see. Woo, woo, woo. Come on, dance with your body now. Joy, joy, joy to the world. Silakan duduk semuanya. Merry Christmas. Joy, joy to the world. Boleh nyanyi lagi gak? Shalom semuanya. Shalom. Wow. Natal luar biasa ya. Yes, sukacita. Tapi luar biasa. Dan hari ini sebelum, oke akhirnya lampu dinyalakan. Apakah ada yang baru pertama kali mungkin bertemu sama kami, bertemu sama keluarga Growth Center Bekasi yang baru pertama kali ke tempat ini? Bolehkah kami sebagai keluarga di tempat ini menyambut saudara yang baru pertama kali hadir? Bolehkah berlambaikan tangan buat yang baru pertama kali hadir? Shalom Ibu. Shalom. Wow. So many. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang. Shalom. Iya. Dan hari ini exciting banget ya. Saking excitingnya, mari saudara kita akan siapkan persembahan kita, giving kita. Terima kasih untuk pemberian yang terbaik saudara sepanjang 2022. Di depan saudara ada QR code, dan kalau saudara nanti keluar buat yang tidak menggunakan QR code, saudara bisa menggunakan amplop yang ada ketika nanti saudara pulang. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk pemberian terbaik kita di Natal ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami siap memberi dengan sukacita. Kami tahu Engkau menyertai kami di 2022, dan Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, untuk pengumuman hari ini, minggu depan tanggal 25 tentunya ada ibadah 2 kali di tempat ini, masih dalam rangka merayakan Natal. Jadi pada pukul 10.30 dan jam 4 sore. Tanggal 24 tidak ada ibadah di tempat ini. Silakan berkumpul bersama dengan keluarga, berdoa bersama. Nah, selanjutnya untuk tanggal 1 Januari diadakan hanya 1 kali ya Bapak Ibu Saudara.
Jadi tolong diingat bahwa di tempat ini tanggal 1 Januari hanya 1 kali ibadah pada pukul 10.30 dan kembali Pastor Andi akan bersama-sama dengan kita tanggal 1 Januari dengan perjamuan kudus tentunya. Dan tanggal 31 tidak ada ibadah di tempat ini. Silakan berkumpul dengan keluarga masing-masing dan nikmati akhir tahun. Berdoa bersama. Selanjutnya untuk libur Natal dan Tahun Baru, GC Office libur tanggal 27 sampai 31, aktif kembali pada tanggal 3 Januari. Begitu juga dengan Cool, libur mulai 19 Desember, lalu aktif kembali mulai minggu kedua Januari. Dan kegiatan rumah doa pun libur, yang biasanya di Zoom juga libur tanggal 22. Semua liburan aktif ya? Kembali tanggal 10. Semua libur ya? Ya. Pada liburan nggak ya? Berdoanya tidak libur, hanya nggak sama-sama gitu. Jadi tetap doa gitu. Itu aja pengumuman hari ini. Baik. Dan luar biasa banget. Bolehkah saya undang saudara untuk bangkit berdiri sebentar, saudara? Yeay, Bolehkah saya undang saudara yang buat bangkit kita berdiri? tunggu-tunggu. Dan bolehkah mengeluarkan handphone saudara, gadget saudara? Handphone saudara boleh dikeluarkan? Dan setelah handphone saudara dikeluarkan, bolehkah kasih ke sebelah kiri kanan saudara dan dimiliki sama mereka saudara? Oh nggak boleh ya, nggak boleh. Saya pikir Natal ini bakal luar biasa. Saudara, kita akan bikin family time versi Natal. Dan saudara, dengan handphone saudara, nyalakan kameranya, saudara, nyalakan kameranya. Dan kita akan video, bukan cuma foto, kita akan video khusus saudara. Dengan orang-orang di sekeliling saudara berkata, Selamat Natal, sambil handphonenya merekam saudara. Yang setuju katakan yes. Foto tetap boleh ya? Foto boleh, tapi kalau yang punya memori lebih, video. Oke, dimulai dari sekarang. Kita akan mulai video dari sekarang. Growth Center Bekasi. Merry Christmas everyone. Wow, seru banget. Come on, keluar dari bangkunya. Ya, keluar dari bangkunya, silakan. Jangan diem di tempat. Selamat Natal. Selamat Natal. Happy Christmas Day.
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
hari ini kan hari Natal. Papi bangun. Papi bangun. Papi. Ada apa nak? Kamu pagi-pagi udah semangat aja nih. Aduh, Papi kok lupa sih hari ini kan hari Natal. Masa? Serius. Papi bercanda. Pastilah Papi tahu dari semangat kamu itu loh. Tapi emang kamu tahu arti hari Natal itu apa? Tahu dong, Natal itu tentang Santa Claus dan kado. Terus mana Pi kadonya? Sini Papi cerita sama kamu deh. Natal itu nggak selalu tentang kado atau Santa Claus. Sini ya, Papi cerita buat kamu ya. Three, four. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels roam? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I
Ingat gak sih habis shopping gitu? Capek banget kan? Haus kan? Lapar. Nah, baru mau bilang, gimana kalau kita makan? Boleh, tapi di mana? Aduh, di mana ya? Coba kita wah, itu tuh. Boleh. Itu gimana? Boleh. Mau. Yuk, sekarang. Sebentar. Kenapa? Kayaknya HP gue geter-geter nih, ada yang telepon. Apa nih? Papi gue nelpon. Bentar Oh, dulu ya, yaudah. jawab dulu ya. Kita Sebentar dulu ya, nyusul aja ya. Oke. Halo nak. Halo Pi, iya kenapa Pi? Kamu di mana? Aku lagi di mall Pi, kenapa? Kamu mau berangkat di gereja sendiri atau sama papi mami? Ya Pi, aku udah janji sama teman-teman kumpul-kumpul hari ini. Kelly, ibadah dulu dong. Kan habis itu bisa main lagi sama teman-teman kamu. Tapi Pi, mereka bisanya cuma hari ini. Minggu depan kan masih bisa ibadah Pi. Please ya Pi. Jangan lupa ininya. Sayang, ayo dong bantuin aku. Ini tuh belum selesai loh. Etis mau bantuin gitu bungkusin kado. Buat papi mami nih, bungkusin. Iya sayang. Kenapa sih harus cemberut kayak gitu? Nanti aku bantuin. Kamu gak lihat, aku udah tadi bikin cookies belum selesai. Bahkan masakan belum jadi. Aku pun belum beli kado buat El. Terus aku harus gimana? Aku tuh mau Natal ini sempurna. Kalau kayak gini batalin aja Natalnya. Kenapa sih harus marah-marah? Udah dibawa santai aja. Kamu gak akan ngerti. Mami, it's Christmas. Kenapa sayang? Mami lihat deh kemarin Ella bikin ini di Go Children. Apa ini El? Ini cerita Natal Mama, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk ngasihin kita hope. Jadi Ella gak takut lagi sama yang jahat atau gelap. Soalnya El tahu ada Tuhan Yesus. Oh, jadi Christmas itu soal Tuhan Yesus ya, Pi? Kalau gitu, Kelly mau beli kado buat Tuhan Yesus tapi gimana ya? Nggak gitu Kelly, the best way untuk nenangin Tuhan Yesus itu dengan berdoa dan menyembah Tuhan Yesus. Seperti itu. One, two, three, four. Birthday, Jesus.
berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada lebih baik lagi di hari perayaan Natal ini kita akan mengenangkan kebaikan Tuhan mengenai hadiah itu yaitu keselamatan. Sebab itu hari ini, ayo kita ambil waktu, siapkan perjamuan kudus saudara. Tuhan katakan setiap kali kamu menyambut tubuh darahku ini adalah menjadi peringatan akan daku. Biarlah hari ini tema Natal kita, The Reason to Hope, alasan untuk kita berharap. Banyak saudara mungkin hari ini engkau hanya berharap kepada baby Jesus yang hanya ada di palungan, yang mungkin hanya diam, cute. Tapi saya percaya hari ini we celebrating the breakthrough Jesus, bukan hanya baby Jesus, tetapi Yesus yang telah mengalami banyak terobosan dalam hidup kita. Katakan amin. Mari siapkan perjamuan kita hari ini. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan dia mengambil roti. Setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan cawan mengucapkan syukur, yang nanti kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Wow, mari angkat tangan sama-sama. Ucapkan syukur dengan perkataanmu sendiri. Ucapkan syukur keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh baik, sangat baik. Mari akhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Ini perjamuan terakhir di bulan yang terakhir. Sebagai komunitas keluarga Allah di Bekasi, let's give thanks to the Lord. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Ralama Sande. Sungguh baik, sangat baik Tuhan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Come on everybody say, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman
Tuhan terima kasih. Bicara satu pesan Natal buat kami. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan katakan. Amen, amen, amen. Wow, luar biasa sekali untuk komunitas kita di Bekasi. Ini Natal yang kedua, kita bersama-sama. Dan saya lihat saudara bertumbuh, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. The reason to hope, ada alasan untuk berharap. Ada selalu alasan untuk kita bisa berharap, katakan amin. Well, walaupun Tuhan sudah menentukan Argentina menang, tapi Prancis always reason to hope, ya. Kita tentukan malam ini sayang nanti. Kolose 1 ayat 27 sampai 28. Kepada mereka Tuhan mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Hari ini Tuhan mau memberitahukan kepada komunitas kita di Bekasi ini betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Satu rahasia yang Tuhan mau reveal, kenapa kita punya alasan untuk berharap. Atau rahasia yang seringkali ditutupi oleh iblis, oleh keadaan. Wah, Tuhan itu sudah gak eksis. Tuhan sudah gak ada. Tuhan cuma dongeng anak-anak. Tuhan cuma satu cerita sebelum kamu tidur. Bahkan orang-orang tidak lagi percaya akan adanya Tuhan. Bahkan berbagai macam tokoh agama di Indonesia sudah memprediksi 2030 bahwa agama yang terbesar di bangsa ini adalah ateis. Orang yang tidak lagi percaya adanya Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, kenapa GC Bekasi boleh ada, bukan hanya ingin meramaikan pasar gereja di Bekasi, tapi kita mau menyelesaikan amanat agung. Sampai ujung bumi, mereka bisa dengan yakin mengetahui rahasia ini. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus masih eksis dalam hidup kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saya percaya kenapa kita bilang ada alasan untuk berharap. Karena harapan itu sama dengan Yesus. Selama Yesus masih ada, harapan kita masih ada. Hari ini mungkin engkau seperti bangsa-bangsa di World Cup yang pulang dengan tertunduk. Mungkin udah gak ada harapan. Mungkin engkau merasakan semua begitu gelap. Tapi saya percaya hari ini ada satu rahasia yang Tuhan membukakan. Dari ayat yang begitu sederhana. Kenapa ada alasan untuk berharap? Karena rahasia itu Yesus tengah kamu. Dan Yesus adalah pengharapan itu. Dialah yang kami semua beritakan. Biarlah dari corong gereja ini, dari corong komunitas ini, cuman satu pribadi yang diberitakan, yaitu Yesus. Saya mengajak semua gereja untuk kembali ke center of the message, pusat daripada pesan, di atas segala pesan, bahwa gereja bukan hanya mengenai LED, mengenai gedung yang baik, bukan hanya mengenai yang keren, tapi gereja mengenai Yesus. Yesus di tengah-tengah kita. Yesus adalah pengharapan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang yang di tempat ini yang dinasehati, tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala macam hikmat. Tujuannya apa? Supaya saudara, saya, Bapak Ibu semua memimpin tiap-tiap orang, memuridkan kembali orang-orang yang lain kepada kesempurnaan yang hanya dalam Kristus. Sempurna cuman miliknya Kristus. Sempurna cuman miliknya Tuhan. Sampai itu di ujung tahun ini bisa gak kita? Mungkin pekerjaan kita, pelayanan kita, hasil karya kita, kita berikan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Kau yang menyempurnakan setiap buat tangan kami. Karena cuman Tuhan
yang sempurna. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang paling gelap, Dialah terang dunia. Bahkan sebelum terang itu eksis. Bahkan sebelum terang itu dikenal sebagai terang. Ingat kejadian dimulai waktu itu dalam keadaan begitu gelap gulita. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bumi belum berbentuk, masih kosong, masih gelap gulita. Nature-nya, alamnya, dunia waktu itu adalah gelap gulita. Menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di seberang air. Di tengah di mana tidak ada namanya terang, tapi Tuhan menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bisa nggak kenapa kita ada reason to hope? Bukan hanya karena Yesus tengah kita. Bukan hanya dialah pengharapan. Tapi dialah firman. I am the hope, I am the word. Akulah firman. Maka dia akan bela firmannya. Dan dia perkatakan, jadilah terang atas usahamu. Jadilah terang atas hubunganmu. Jadilah terang atas kesehatanmu. Jadilah terang atas rumah tanggamu. Jadilah terang atas kotamu. Berikan tepuk tangan buat terang ajaib. Dan saya percaya hari ini, dia menciptakan terang. Hidup ini seperti perjalanan. Saya ingat waktu Ines masih kecil, pertama kali kita buat road trip dari Seattle pergi ke Los Angeles. Naik mobil, itu hampir 13 jam setirnya. Maka seperti anak-anak saudara mungkin, pertama kali baru naik mobil. Langsung mereka tanya, are we there yet? Apa kami di situ belum? Are we there yet? Baru berapa lampu merah. Sudah Ines sudah bilang, are we there yet? Tapi pertanyaan, sudah sampai belum? Tapi penuh dengan semangat. Ya kan? Bagaimana anak kecil, walaupun mereka suka bercandain kita, baru 20 menit sudah puji lagi, are we there yet? Tapi semangat, tetap punya matanya masih gemerlap dan dia bertanya, are we there yet? Adalah satu tanda bukan frustasi, tapi satu yang semangat. 1 jam lewat, 2 jam lewat, are we there yet-nya mulai agak fals. Tapi masih semangat. Mungkin karena dia lapar, mungkin karena dia bosan. Masuki 3 jam, 4 jam. Tadinya setiap 5 menit tanya, are we there yet? Are we there yet? Mulai suaranya mulai hilang. Setelah lewat 6 jam, yang terdengar suara menggerutu. Are we there yet? Apa kami sampai di situ? Lewat 7 jam, 8 jam. Kami nggak dengar are we there yet. Cuma bilang, Dad, can we go back? Pulang aja capek. 10 jam, 11 jam. Saya lihat dia tertidur, bahkan gak berani lagi nanya. Mukanya udah cemberut, udah capek, letih. Road trip yang begitu panjang. Tapi saya ingat waktu itu, begitu kita masuk welcome to LA. Dan dia bisa lihat sign itu. Dia bisa lihat Hollywood sign. Tiba-tiba dia berteriak, wow, we are here ya. We are here. We are here. Hari ini mungkin pertanyaan itu yang kita sedang tanya, are we there yet? Apa kami sudah sampai di situ atau belum? Hidup ini perjalanan. Di awal daripada perjalanan hidup saudara ingat bahwa kita punya goal, tujuan kita sudah jelas. Kita udah punya panggilan yang jelas. Kenapa kita ikut Yesus pada waktu itu. Dan hidup ini seperti perjalanan yang road trip yang cukup panjang. Pertama-tama kita begitu semangat bilang kita selalu bergandengan tangan dengan Bapa. The first Christmas, second Christmas, Christmas yang ketiga, Christmas yang keempat. Kita bilang, wow Jesus, are we there yet? Ada satu suara yang penuh harapan. Yang katanya, aduh kami ingin bersama dengan Engkau. Tapi hari ini mungkin kau seperti Ines yang sudah 8 jam, 9 jam. Bahkan hari ini tidak lagi excitement. Gak ada lagi
teriakan, are we there yet? Tapi, well, mungkin frustasi, mungkin rasa ingin menyerah. Karena bahkan keadaan mungkin bilang pada engkau, gak ada itu, tujuan itu cuman palsu. Tujuan itu cuman dongeng orang. Tidak ada tempat yang kamu tuju itu. Kenapa hari-hari ini banyak orang berhenti, justru sudah mendekati garis finish. Karena mereka capek untuk bertanya, are we there yet? Sudah bisa bayangkan pembalap Formula 1 yang harus 52 lap. Mereka mungkin udah capek, 52 putaran, are we there yet, are we there yet. Tapi saya percaya tidak ada orang pembalap, begitu mereka lihat final lap, begitu bendera mengenai putaran terakhir. Gak ada supir atau driver daripada Formula 1 yang, gak ada. Justru waktu lihat ini final lap putaran terakhir, mereka akan semangat, mereka akan berikan yang terbaik, mereka akan gas mobilnya dengan kencang. Berita baiknya kita di putaran terakhir, di hari-hari terakhir, we are the last generation. Seringkali kita yang, are we there yet? Yes, we are so close. Kita udah begitu dekat, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan bertumbangan hari-hari ini? Karena mereka capek tanya, are we there yet? Gak ada lagi harapan akan glory itu. Ada 3 perjalanan yang kita belajar di hari Natal ini. Pertama, perjalanan orang Majus. Dari cerita Natal sudah tahu orang Majus ada berapa orang? Ada yang tahu di sini berapa orang? Ada hadiahnya. Yang tahu angkat tangan? Berapa orang Majus? Ya, ada. Berapa orang, Pak? Berapa orang, Pak? Yang belakang? 3 orang. Ya, oke. Salah, Pak. Oke. Seringkali kita kejebak orang Majus itu 3 karena apa? Hadiahnya cuma 3. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Semua orang kartu-kartu Natal 3 raja. Padahal mereka not even a king. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang ahli perbintangan atau disebut bahasa Grikanya adalah the magi. Magi ini adalah sebetulnya sama dengan orang-orang Persia, orang-orang Babel yang begitu pintar. Ingat, orang-orang magi ini muncul di kitab Daniel. Waktu Daniel dikatakan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang magi. Daripada orang-orang pandai di zaman itu. Dan itulah saya percaya bahwa mereka dipercayai orang-orang ini adalah orang Persia atau Iran zaman modern ini. Dan mereka itu perlu 1.400 mile ke Bethlehem. Kalau kita hitung bahwa kuda itu paling banter bisa 75 mile per hari. Dan setiap 4 hari mereka harus istirahat 2 hari kuda-kuda itu karena begitu capeknya mereka. Maka diperkirakan itu perlu 1 bulan lebih 1 minggu mereka sampai ke Bethlehem. Sudah bisa bayangkan satu journey yang tidak mudah. Satu journey daripada orang-orang Majus, the magi ini. Orang-orang pintar, orang-orang yang begitu cerdas. Tapi mereka harus melalui setiap lembah, melewati padang gurun, off-road, gak ada jalan aspal waktu itu. Saudara bisa bayangkan, mereka mungkin pertama excited, are we there yet? Mereka menuju bintang itu. Mereka saling menguatkan. Mereka ayo tetap semangat. Tapi saya bertanya pertanyaan, are we there yet? Itu selalu dipertanyakan buat mereka. Menandakan buat setiap saudara, bless you. Menandakan bahwa setiap kita, orang-orang pintar di marketplace. Orang yang dipakai di jabatannya. Mungkin engkau sedang mengikuti itu perjalanan rohanimu. Dan perjalananmu tidak mudah. Engkau mengalami satu masa-masa di mana rasanya engkau seperti mengejar bintangnya. Saudara pernah ngikutin pelangi atau bintang dikejar gak pernah sampai rasanya. Semakin menjauh, semakin menjauh. Mungkin engkau merasakan percuma aku ikut Tuhan. Tapi saya percaya waktu mereka bertemu dengan Yesus. Bahkan itu udah beberapa hari setelah Yesus lahir mereka baru datang di situ. Mereka sujud menyembah. Dan hari ini mungkin engkau mengalami
perjalanan hidupmu juga seperti itu. Bisakah kita datang menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Give the best. Berikan terbaik di putaran terakhir ini. Berikan your best faith, berikan iman yang terbaik di putaran terakhir ini. Yang kedua, kita belajar dari perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian. 40 tahun, semua bilang 40 tahun. Wow, tadi 1 bulan, 1 minggu. Ini 40 tahun perjalanannya. Saya percaya waktu mereka pertama keluar dari Mesir, anak-anak kecil itu berkata, "Are we there yet, Oma?" Dan setiap pagi omanya bilang, "Nak, semangat. Ada tanah perjanjian yang penuh susuran madu. Ada tanah yang penuh dengan kemakmuran. Ada tanah yang penuh dengan damai sejahtera." Dan mereka excited. Baru berapa hari, waktu mereka bertanya, "Are we there yet?" Justru mereka melewati jalan buntu. Mereka sempat menyalahkan Musa. Di depannya jalan buntu, di belakangnya mereka lihat kepulan pasukan Firaun mengejar mereka. Pernah alami di awal-awal perjalanan rohani saudara, ngalami jalan buntu, maju salah, mundur salah. Dan pada waktu itu Musa mengajar, "Come on, lift up your hand, sembah Tuhan." Dan Tuhan buka jalan di mana tiada jalan pada waktu itu. Mereka melewati the first miracle mereka. Pada Tuhan buka jalan. Dan Tuhan memperlihatkan bagaimana perkasanya Dia. Dan semua lihat bagaimana 40 tahun itu penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Tuhan buat heater secara rohani. Tuhan buat AC secara rohani, tiang awan, tiang api. Tuhan kasih mana roti yang begitu hangat dari sorga every day, every morning. Tuhan kasih burung puyuh. Tetapi sudah tahu tidak mudahnya perjalanan itu. 40 tahun itu penuh dengan hal yang tidak enak. Bahkan mereka sudah begitu close, begitu dekat. Baunya dari perjanjian sudah ada. Tapi karena 10 orang yang mayoritas bilang, "Udah kita balik aja. Kita udah capek ini. Lebih baik kami mati di Mesir aja. Lebih baik kami kembali menjadi hamba daripada orang-orang Mesir." Berapa kita hari-hari ini sudah begitu capek. Kita nggak lagi, "Are we there yet?" Kita bilang, "Let's go back." Balik aja deh ke hidup yang lama. Balik ke Emmaus, balik kembali ke Mesir. Balik kembali ke kehidupanku yang lama hari ini. Life is a journey. Mungkin kau nggak ada lagi punya reason to hope. Seperti 10 pengintai ini yang agak kesal dan pahit. Dan mereka harus berputar 1 putaran lagi. Bahkan Musa, seorang yang paling lembut, itu menjadi Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Dia yang begitu lembut aja bisa menjadi marah. Dia pukul 2 kali batu itu untuk mengeluarkan air. Dan Tuhan marah sama dia. That's why dia gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, saya tidak mengentengkan journey ini. Saya tidak mengentengkan perjalanan saudara ke tanah perjanjian saudara. Tapi ingat waktu pertama kali kamu altar call. Pertama kali kamu memulai perjalanan, kamu bilang, "Yes, aku percaya adanya mujizat. Aku percaya keluargaku pasti pulih. Aku percaya bisnisku pasti pulih. Aku percaya hubunganku pasti pulih. Aku percaya kesehatanku pasti pulih." Setiap kita sedang menuju ke tanah perjanjian kita. Dan perjalanan itu mungkin tidak mudah. Dan kita sudah gak lagi tanya, "Are we there yet, Jesus?" Tapi kita sudah siap angkat bendera putih dan bilang, "Let's go back to Egypt." Mari balik ke Mesir. Sampai kami mati di sana. Tapi hari ini, di tengah dunia yang diprediksi akan semakin gelap. Tapi saya mengucap syukur bahwa Pak Niko dapatkan tahun 2023 tahun kebangkitan dan menjadi lebih dari pemenang. Wow, this is the reason to hope. Ini bukan hanya semboyan marketing, tapi is declaration. Satu deklarasi iman orang-orang percaya. Yang percaya Yesus di tengah-tengah kita. Yang percaya Yesus selalu bersama dengan kita.
Bahkan di Mazmur 23 dia berkata dalam perjalanan, dikatakan emang dalam bahasa Indonesia, melalui lembah kekelaman. Through the valley of death. Dia ada di awal lembah kekelaman. Dia ada di tengah lembah kekelaman. Dan dia ada sesudah lembah kekelaman. Seringkali kita pikir, oh Tuhan cuma ada waktu aku senang. Tuhan cuma waktu aku happy. No, Tuhan menampung setiap air mata kita di kirbatnya. Are we there yet? Saya harapkan pulang dari tempat ini. Kata are we there yet? Apakah aku sudah sampai Tuhan? Dengan excitement. Dengan satu cinta bahwa kita tahu bahwa kita sudah akan sampai. Dan yang ketiga, semua kita sedang dalam perjalanan menuju back to Eden. Kita sedang kembali ke satu tempat yang namanya Firdaus yang kekal itu. Hari-hari ini bahkan orang gak berani lagi bicara mengenai second coming. Generasi ini gak lagi tertarik kepada yang disebut dengan neraka dan sorga. Tapi saya percaya ada hidup setelah hidup. Banyak orang hanya menyerah karena cuma hidup yang 100 tahun atau 120 tahun di dunia ini. Tapi ketahui ada hidup setelah hidup. Ada kekekalan setelah hidupmu berhenti di dunia ini. Itulah tanah perjanjian kita. Jangan kita menyerah sesuatu yang akan begitu lama kita hadapi. Mati yang kekal atau hidup yang kekal. Kolose 1 ayat 27 sampai 28 kita baca lagi. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Hari ini kita percaya, kita merayakan the first Christmas, di mana hari itu kita memulai dengan disebut dengan keselamatan. Hari keselamatan kita waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hari keselamatan yang disebut dengan justification. Yaitu kita berubah, katakan berubah. Dari orang-orang yang kalah menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dari orang yang tertawan menjadi orang-orang yang jadi kepala bukan ekor. Ingat hari itu kita mengalami selamat di awal di mana kita di justification. Kita dibenarkan oleh pada firman itu. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dalam suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan ini disebut dengan sanctification. Yaitu terus dimurnikan, terus diajar untuk menjadi orang Kristen yang murni. Diajar terus menjadi doanya murni, motivasinya murni. Hari-hari ini Tuhan izinkan kita melewati rasanya perjalanan panjang gunung dan lembah. Supaya kita makin murni. Supaya doamu makin murni. Makanya keselamatan sanctification ini adalah menuju kepada the second Christmas. Natal yang kedua. Kita akan masuk kepada masa glorification. Yaitu selamat kekal. Selamat yang sempurna. Yaitu untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Hari ini. Saya tahu berapa saudara sudah siap angkat bendera putih. Engkau bilang, Tuhan kami capek. Tuhan kami gak kuat lagi dalam perjalanan ini. Maka Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini, biarlah setiap kita menyerahkan beban ini kepada Tuhan. Setiap kita hari ini berkata, Tuhan, engkaulah jalan keluarku. Engkaulah yang memberi kekuatan kepadaku. Mari angkat tangan saudara saat ini. Engkau yang sedang butuh pertolongan. Engkau yang sedang butuh harapan untuk bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Untuk bisa lagi melihat jalan itu. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love.
this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshaken. There is hope, katakan. There is hope in the power of the cross. You gave everything, the world you love, and this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshaken. Once again, there is hope in the promise. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love, and this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Katakan, your name is higher, your name is greater. All my love is in you. Your word, unfailing, your promise unshaken. All my hope is in your name is higher. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unshaken. Your promise unshaken. All my hope is in you. When I believe the power of the cross, aku percaya ada janji di salib itu. Itu Yesus, dia memikul salib itu. Mungkin dia bertanya, Father, are we there yet? Dia begitu merasakan sakit, dia begitu merasakan sengsara. Are we there yet? Dan saya percaya, waktu dia lihat salib di Golgota itu, dia lihat bukit tengkorak itu, dia gak melihat adalah akhir daripada hidupnya, tapi dia melihat satu masa yang baru. Dia bisa melihat ada umat yang bangkit yang lebih dari pemenang. Dia bukan melihat kegagalan di Golgota. Dia bukan lihat satu yang gagal, satu yang bangkrut, satu yang selesai, tapi dia bisa melihat muka-muka saudara. Saya percaya itulah yang membuat perjalanan Yesus ke kayu salib begitu excited. Bukan karena dia tahu itu sakit, tapi dia tahu setiap kesakitan itu membuat sukacita saudara. Setiap sakitnya membuat engkau dibebaskan. Hari ini jangan menyerah. Come on, don't give up. Don't give up. I beg you, don't give up saat ini. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan kita percaya, biarlah Jesus, the hope of glory, Yesus pengharapan kemuliaan itu akan ada di tempat ini. Yuk angkat tangan sama-sama. Your name God. Come on. Your name Jesus. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing. Your promise unshaken. All my hope is in you. Come on, Jesus. Your name is high.
di hatimu saat ini. Tuhan, we welcome you. Kami mengundang Engkau kembali masuk dalam hati kami. Engkau pengharapan akan kemuliaan. Tuhan akan segera datang kembali gereja Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini. Dalam putaran terakhir ini. Mungkin engkau sudah begitu capek dan letih, kehabisan bensin. Tapi biarlah kita hari ini, kita rekomitmen kembali kasih yang mula-mula. Kita akan selesaikan pertandingan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, biarlah saat ini pengurapan Tuhan turun. Demi keluarga, demi keluarga. Aku berkati komunitasku Tuhan di Bekasi ini, keluarga Tuhan di Bekasi ini. Biarlah kami semua akan finish strong dalam perjalanan rohani ini. Kami tahu Tuhan, biarlah semangat kami di awal kerohanian kami. Segitu kami akan menyelesaikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati yang bekerja, berkati yang berusaha, berkati yang melayani Tuhan hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin berapa kami tidak menyangka kami bisa menyelesaikan tahun ini. Tapi kalau kami masih bisa Natalan sekali lagi. Kami masih bisa makan walaupun sederhana. Kami masih bisa punya rumah walaupun kontrak. Tapi kami tahu Tuhan, semua karena Tuhanlah pengharapan itu. You are the hope of glory. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Come on, saya undang Pastor Julius, Pastor Esther, kita akan berdoa untuk penyalaan lilin. Mungkin saya nggak tahu rundown-nya, mungkin bisa dipimpin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama kita memasuk dalam prosesi penyalaan lilin Natal yang akan dipimpin oleh Pastor Andi dan Pastor Lia dan juga Pastor Julius dan Pastor Esther. Mari sama-sama kita angkat lilin kita. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan semuanya. Lilin yang didapatkan nanti tadi di luar. Mari sama-sama kita angkat lilin ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita angkat pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat dari Grow Center Church. Kemudian dilanjutkan pemberian lilin kepada boleh dipegang terlebih dahulu Pastor untuk lilinnya. Selanjutnya diberikan lilin kepada Pastor Julius dan Pastor Esther sebagai gembala dari Grow Center Bekasi. Kemudian saya panggilkan untuk anak-anak dari Pastor Andy dan Pastor Lia, ada Ines Cokro boleh bergabung, dan juga Jeremy Gerald dan Unique Darlin sebagai anak dari Pastor Julius dan Pastor Esther. Mari kembali sama-sama menyanyikan pujian ini dengan iman dan pengharapan yang pasti.
bahwa kita akan memasuki tahun yang baru bersama dengan Yesus. Kita akan sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Pastor Lia. Mari saudara kita angkat lilin di atas. Dan bagi saudara yang bersama keluarga bisa juga bergandengan tangan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena hidup kami tidak sia-sia. Kami punya harapan itu, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit. Itulah bukti nyata, sungguh ada harapan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap Natal kami percaya Tuhan, Engkau perbarui hidup kami. Karena harapan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Maka ada alasan untuk kami terus berharap. Karena Engkaulah firman itu sendiri ya Tuhan. Dan firman itu pasti jadi dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami berdoa untuk setiap kami yang tempat ini. Tuhan, Kau lawat satu persatu. Tuhan, Kau lawat dengan kasih-Mu kembali Tuhan. Harapannya mulai pudar, bangkitkan kembali Tuhan. Dan kami mau lihat Tuhan 2023. Kami akan bangkit terus Tuhan dan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih untuk harapan itu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam setiap kami. Jadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang membawa harapan juga bagi dunia ini. Untuk orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal harapan itu. Jadikan setiap kami membawa terang itu Tuhan. Untuk kami membagikan harapan itu bagi orang-orang sekeliling kami. Supaya mereka juga mempunyai hidup. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang dalam kekekalan itu. Yaitu di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami percaya juga Tuhan. Engkau melimpahi kami dengan kasih. Kasih yang sempurna. Kasih damai sejahtera Natal ada di setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tahun 2022 kami akan tutup dengan ucapan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur dalam lembah, dalam keadaan di gunung, di lembah Engkau selalu hadir. Karena kamu tahu bagaimana firman-Mu. Kristus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Hari ini saya tahu nggak mudah buat Pastor Lia dan Pastor Andi ke tempat ini ya. Karena tadi jam baru saudara Opa Richard yaitu bapak daripada Pastor Lia juga pingsan di mimbar di gereja ya beliau yang ada. So hari ini sebelum kita berdoa juga dengan begitu banyak praying for. Saya tahu juga saudara pasti lagi ada yang lagi ngalami masa-masa yang lagi nggak enak. Dan yang paling penting saudara jangan sampai damai sejahtera saudara dan pengharapan saudara hilang. Hari ini clear banget, jelas banget. Jangan pernah kalah saudara. Yang setuju katakan yes. Mari sama-sama kita akan sekali lagi berdiri sama-sama kita dukung saudara-saudara kita yang sedang bergumul saudara. Bapak hari ini kami sama-sama sepakat di dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk anak segera dipulihkan dari kelainan mata, retina, fototosik. Dalam nama Yesus sembuh. Teman yang sedang sakit asma, lambung disembuhkan dalam nama Yesus.
Semua keluarga sehat sempurna, amin. Mendapat pasangan hidup yang dari Tuhan tepat waktunya, amin. Damai sejahtera dalam keluarga, menjadi karyawan tetap di 2023, amin. Keberangkatan ke Solo pergi dan pulang disampaikan dengan selamat, amin. Dicukupkan setiap kebutuhan keluarga, amin. Diberikan hikmat dan kekuatan, amin. Sepupu yang sedang menjalani operasi sakit batu ginjal dilancarkan, disembuhkan. Disembuhkan dari sakit punggung, amin. Dapat mengatur keuangan dengan baik dan tidak boros hasil CT scan tiroid mama, bukan tumor dan bukan juga autoimun, amin. Papa yang dirawat karena pasca operasi masih ada kendala, dalam nama Yesus sembuhkan. 2023 penuh kemenangan, amin. Dicukupkan biaya untuk renovasi rumah dan kitchen set. Dicukupkan untuk bayar cicilan, amin. Adik cepat dapat pekerjaan. Bersama-sama kita berdoa juga buat Opa Richard, berdoa buat Opa Richard di dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Yesus semua kelemahan tubuh dikembalikan sempurna. Aku juga berdoa buat adikku Tuhan Emmanuel. Tuhan di dalam nama Yesus disembuhkan dari serangan jantung dan dijauhkan dari meja operasi Bapak. Terima kasih Bapak. Dan berdoa juga buat jemaat Tuhan yang ada Bapak. Kami percaya tahun ini, di akhir tahun ini adalah tahun kemenangan Tuhan. Tahun kemenangan, kami tidak akan bisa dikalahkan lagi. Karena kami tahu Tuhan membuat kami sampai garis akhir. Yes, dalam nama Yesus percaya ada hope, ada harapan dalam hidup kami. Yesus, dan inilah doa-doa yang dijawab. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Diberi kesehatan setelah terlibat insiden tabrakan beruntun. Bersyukur acara pernikahan lancar, cuaca cerah. Bersyukur biaya pernikahan tercukupkan. Puji Tuhan, target yang baik dan mencapai target yang baik. Puji Tuhan bisa membayar kontrakan rumah tepat waktu. Puji Tuhan, keluarga dalam keadaan sehat dan bisa merayakan Natal bersama tahun ini. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan yang dahsyat hari demi hari. Dan puji Tuhan, usaha keluarga semakin lancar dan berkembang. Thank you God, thank you Jesus. Wow. Siapa yang exciting buat tanggal 25 saudara? Yes. Saudara, saya mau share sedikit. Sebelum Natal ini ada yang memberikan kepada gereja 48 bangku buat gereja. Saudara. Thank you. Bangku ini mereka selalu cicil buat jiwa-jiwa dan sudah cukup lama. Pelan-pelan, suami istri kerja, Betul. terus uangnya ditabung, Wow. beliin bangku. Dan ada di tempat ini bangkunya Bapak. Dan besok tanggal 25 juga ada jemaat yang, hampir banyak jemaat yang menabur buat souvenir buat saudara semua. So, namanya rumah selalu ada kelimpahan. Tapi kalaupun lagi nggak melimpah, saudara tetap senyum. Lihat kiri kanannya saudara, tetap senyum. Tetap senyum. Tetap senyum. Mari sama-sama kita, sebentar kita akan pulang saudara. Sebelum kita pulang, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Dengan iman katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Lagi, with your friend Immanuel, Mari kedua tangan saudara, biarlah setiap kita menerima rahasia yang besar ini. Kristus di tengah-tengah kita. Dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Biarlah saat ini, engkau pulang dengan damai sejahtera Natal, yaitu Yesus sendiri. Biarlah Yesus pengharapan itu kembali dalam hidupmu.
Diberkatilah setiap langkahmu. Diberkatilah setiap hasil ladangmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Diberkatilah engkau di gunung, di lembah, di kota ataupun di desa. Diberkatilah masuk dan keluarmu. Biarlah engkau diberkati waktu engkau masuk tahun 2022. Engkau diberkati juga keluar dari tahun 2022. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam kasih Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus, yang sudah mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Lalu kami berdua mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. God bless. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa kita akan keluar dari ruangan ini secara beriringan. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang ingin memberikan persembahan secara tunai, dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan saat keluar dari ruangan ini. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat Natal semuanya.